3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Ihda Amalia dengan NIM 142555704. Saya Sri Mardiah dengan NIM 142555703. Saya Lailatul Fajriyah dengan NIM 142557005. Saya Anifatul Serlian dengan NIM 142555707. Saya Sylvia Askarilia dengan NIM 142555706. Ya. Kami akan memaparkan materi tentang organ reproduksi pria dan wanita. Selanjutnya, materi spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya materi fertilisasi dan menstruasi. Selanjutnya, ada materi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang terakhir ada materi laktasi. Sistem reproduksi manusia merupakan rangkaian organ dan proses yang memungkinkan terbentuknya sel kelamin, terjadinya pembuahan, hingga berkembangnya embrio menjadi janin. Sistem ini melibatkan kerjasama antara organ, hormon, serta mekanisme biologis pada pria dan wanita. Pertama, sistem reproduksi pria pada pria. Proses utama berlangsung di dalam testis, di dalam tubulus seminiferus. Sel awal yang disebut spermatogonium membelah secara mitosis, lalu berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer menjalani meiosis I menjadi spermatosit sekunder, kemudian meiosis kedua menghasilkan spermatid. Spermatid mengalami pematangan bentuk menjadi spermatozoa. Setiap sperma memiliki kepala, berisi nukleus dan akrosom. Bagian tengah, kaya mitokondria sebagai sumber energi. Ekor mendorong sperma bergerak. Sperma matang disimpan di epididymis, lalu saat ejakulasi bergerak melalui vas deferens dan bercampur dengan cairan dari vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar Kupper, membentuk semen. Cairan ini menetralkan lingkungan asam, memberi energi, dan membantu mobilitas sperma. Kedua, sistem reproduksi wanita pada wanita. Proses reproduksi dimulai di ovarium. Sejak lahir, wanita memiliki oosit primer yang berkembang secara bertahap. Memasuki pubertas, setiap bulan satu oosit akan matang dan dilepaskan melalui ovulasi. Oosit sekunder yang keluar dikelilingi zona pellucida dan corona radiata. Ketiga, proses fertilisasi. Ketika sperma masuk melalui vagina, mereka bergerak melewati serviks, rahim, hingga tuba falopi. Ribuan sperma mencoba menembus zona pellucida. Sperma mengeluarkan enzim melalui reaksi akrosom untuk melemahkan lapisan pelindung. Setelah satu sperma berhasil masuk, terjadi: pertama, fusi membran sperma dan ovum. Kedua, penyatuan inti. Ketiga, ovum menutup diri agar tidak ada sperma lain masuk. Terbentuklah zigot, sel pertama calon organisme baru. Keempat, perkembangan zigot hingga implantasi zigot membelah secara bertahap. Hari 1, 1 sel. Hari 2, 2 sel. Hari 3, 4 sel. Hari 4, sekitar 16 sel morula. Hari 5, menjadi blastokista. Hari 6-7, blastokista siap menempel. Hari 8-9, terjadi implantasi pada endometrium. Momen ini menandai awal kehamilan. Kelima, siklus menstruasi. Siklus reproduksi wanita memiliki 4 tahap penting. Menstruasi. Jika sel telur tidak dibuahi, endometrium luruh menjadi darah menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron berada pada titik terendah. B. Fase folikuler. Di bawah pengaruh FSH, folikel baru tumbuh dan menghasilkan estrogen yang kembali menebalkan endometrium. C. Ovulasi. Kenaikan drastis hormon LH memicu pelepasan sel telur dari ovarium. D. Fase luteal. Tubuh mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Jika pembuahan tidak terjadi, siklus dimulai kembali. Keenam, kehamilan awal. Jika pembuahan terjadi, zigot berkembang menjadi blastokista dan berimplantasi. Setelah implantasi, embrio mulai membentuk organ dasar. Jantung mulai berdetak. Pada minggu 8-10, embrio berubah menjadi janin dengan struktur tubuh lebih jelas. Selama kehamilan, tubuh ibu menyediakan lingkungan ideal untuk tumbuhnya janin.
Organ seperti paru-paru, otak, dan sistem tubuh lain menyempurnakan diri hingga waktu kelahiran tiba. Ketujuh, proses persalinan dimulai ketika tubuh mempersiapkan keluarnya bayi. Tahapnya meliputi: pertama, investment, serviks menipis dan melunak. Kedua, dilatasi, pembukaan serviks hingga 10 cm. Ketiga, ekspulsi, kontraksi terus mendorong bayi keluar melalui jalan lahir. Keempat, pengeluaran plasenta, kontraksi lanjutan mengeluarkan plasenta. Kedelapan, masa nifas setelah melahirkan, tubuh memasuki masa pemulihan 6 minggu. Rahim kembali mengecil dan terjadi pengeluaran darah lokia rubra. Merah pekat lokia sanguinolenta, lebih cerah lokia serosa, kuning kecoklatan lokia alba. Putih perubahan ini menunjukkan pemulihan normal. Kesembilan, proses laktasi menyusui 2 hormon penting bekerja. Prolaktin memproduksi ASI di alveoli payudara, oksitosin mengontraksikan otot alveoli dan mendorong ASI keluar rangsangan hisapan bayi. Pada puting mengaktifkan kedua hormon tersebut sehingga ASI mengalir dengan lancar. Seluruh rangkaian mulai dari pembentukan sel kelamin, pembuahan, perkembangan zigot, kehamilan, persalinan, masa nifas hingga laktasi adalah proses biologis yang sangat teratur dan saling berkaitan. Sistem reproduksi pria dan wanita bekerja secara harmonis untuk memungkinkan terjadinya kehidupan baru.